tentang penelitian bahasa, masalah, sumber masalah, hipotesis, dan judul penelitian. Kalau kita berbicara penelitian, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah objek penelitian kita itu. Apa yang menjadi objek penelitian adalah alam itu sendiri ya. Di dalam mengamati alam, ada dua kemungkinan tanggapan manusia dari pengamatan terhadap alam itu. Pertama, alam dipandang sebagai sesuatu yang statis. Yang kedua, alam dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Nah, pada saat manusia memandang fenomena alam ini sebagai sesuatu yang dinamis, inilah mulai muncul masalah. Nah, atas dasar itulah masalah yang muncul dari pengamatan terhadap alam sebagai sesuatu yang dinamis ini, manusia lalu mencoba mencari jawaban atas masalah itu. Nah, oleh karena itu, ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk menjawab masalah itulah yang disebut dengan penelitian. Jadi sebenarnya esensi dari penelitian adalah menjawab masalah. Oleh karena itu agak ironis ketika kita akan membuat karya ilmiah yang disodorkan lebih dulu itu adalah judulnya, bukan deretan masalah-masalah yang muncul lalu akan dicarikan payung yang akan menjadi yang akan memayungi itu ya, masalah itu ya. Namun suatu hal yang harus kita ingat bahwa tidak semua ikhtiar memecahkan masalah itu disebut sebagai penelitian ilmiah. Saya ingin memberikan satu ilustrasi yang mungkin nanti akan kita tergoda melihatnya. Apakah pemecahan masalah yang dilakukan dalam ilustrasi ini ada pemecahan masalah yang bersifat ilmiah atau tidak. Nah, yang pertama, ada cerita yang dulu saya alami ketika saya kecil. Jadi saya beri judul Kakiku Sakit Karena Duri ya. Pas semasa saya masih kecil, saya sering dibawa orang tua ke kebun kami ya, yang tidak jauh dari rumah. Kalau kita berjalan kaki bisa menempuh kurang lebih 15-20 menit. Nah, untuk sampai ke kebun itu kami harus menyusuri jalan di bawah kaki gunung di situ. Nah, di tempat tertentu kaki gunung ini banyak ditumbuhi oleh pohon bidara. Pohon itu dulu saya suka sekali memakan buahnya, kulitnya tipis, lebih besar bijinya daripada dagingnya ya, dan dia berduri. Nah, kami berangkat, kebetulan waktu itu hujan. Kami menunggu selesai hujan, saya berjalanlah bersama orang tua saya. Ibu di depan, saya di tengah, lalu orang tua saya di belakang. Sepanjang jalan itu, ketika sampai di satu tempat di kaki bukit perjalanan menuju kebun ini, sampailah kami di suatu wilayah yang tanahnya itu apa namanya ya, tanahnya itu tanah yang melengket itu, jadi dia semacam tanah yang mudah melengket di kaki kita ya. Istilah di dalam bahasa saya itu tanah lege ya, jadi dia mudah menempel di kaki. Nah, pendek cerita, kami lalu berjalan menyusuri jalan itu. Lalu untuk sampai di penghujung perjalanan di bawah kaki bukit ini, kami harus menyeberangi sungai untuk sampai ke kebun itu. Nah, biasanya kami lalu mencuci kaki di situ. Saya cucilah kaki di situ, kemudian selesai kami cuci kaki, saya, ibu, dan orang tua ini, kami coba berjalan lagi. Tiba-tiba kaki saya terasa sakit. Sehingga masalah yang muncul di situ, apakah yang menyebab kaki saya sakit? Nah, spontanitas ibu saya menyuruh saya duduk di atas batu di sungai ini. Beliau bilang, duduklah, kemudian naikkan kakimu, telapak kakinya, nanti akan saya tekan. Ketika ada terasa sakit, katakan supaya saya akan mencari jangan-jangan ada yang masuk ke kakinya. Nah, lalu ibu mulai menekan telapak kaki saya mulai dari ujung jarinya
Kemudian ketika ditekan, saya mengatakan tidak sakit. Jadi kalau sakit, saya harus mengatakan sakit. Kalau tidak sakit, saya harus mengatakan tidak sakit. Ditekan lagi, pindah, ibu itu tidak sakit, lalu pindah lagi sampai suatu tempat. Ketika ditekan, terasa sakit di situ. Lalu spontanitas, ibu saya mengambil peniti yang ada di kancing bajunya. Lalu dicarilah bintik-bintik hitam ditemukan di situ. Lalu ibu saya menyongkelnya dengan menggunakan peniti itu, keluarlah duri. Nah, selesai itu baru kami jalan kembali dan kaki saya tidak terasa sakit di situ. Karena duri yang masuk ke kaki sudah keluar. Sehingga pertanyaannya tadi, apakah yang menyebabkan kaki saya sakit itu? Jawabnya adalah duri ya. Jadi ada proses memecahkan masalah di situ dengan cara yang sangat sederhana. Yang kedua, saya ingin membuat ilustrasi bahwa kita andaikan di suatu acara pertemuan, katakan dinas pendidikan mengundang guru-guru yang akan mengikuti pelatihan keterampilan bahasa Indonesia. Kemudian di dalam acara itu terjadilah perkenalan antara dua orang, tapi sebenarnya semuanya, tapi yang paling penting ada dua orang yang perkenalan. Yang satu berasal dari Bima, yang satu dari Lombok. Yang dari Bima ini namanya Ica. Lalu mereka saling berkenalan, menukar kartu nama, dan di kartu nama itu ada tertera alamat masing-masingnya, termasuk nomor telepon rumahnya. Suatu ketika acara ini selesai, beberapa tahun kemudian antara Ica dengan Ita ini, Ica dan Ita lah kita beri nama, sudah lama mereka tidak berkontak. Suatu ketika Ita ini yang di Lombok ini mendapat tugas dari dinas yang ada di Lombok ini untuk dia berkunjung ke Bima. Nah, dia bingung, belum pernah ke Bima, lalu akan kemana dia? Nah, dia ingat bahwa dulu pada tahun kita andaikan tahun 2019 mereka pernah bersatu dan berkenalan di Mataram. Lalu pada tahun sekarang ini si Ita akan berangkat ke Bima, tetapi dia lupa alamat temannya ini, si Ica ini, sehingga masalah yang muncul itu di manakah alamat Ica. Nah, pendek cerita, berangkatlah Ita ini ke Bima. Tetap di dalam pikirannya dia ingin menemukan alamat temannya. Dia membayangkan di dalam perjalanan bahwa ketika nanti sampai di hotel, dia akan bertanya pada resepsionis tentang alamat Ica ini. Nah, pendek cerita, sampailah dia di Bima dan masuklah ke hotel. Setibanya di hotel, dia langsung bertanya pada resepsionis yang ditemukan di hotel itu. Dia bertanya, mengatakan, di manakah alamat, apakah Mbak mengetahui alamat Ica? Nah, dijawablah oleh resepsionis ini, oh di sini ada banyak nama Ica. Saya tidak tahu Ica yang mana yang Anda maksudkan. Nah, si Ita ini tidak putus asa. Lalu dia lihat buku telepon di belakang meja resepsionis ini. Dia teringat bahwa di dalam buku telepon itu biasanya memuat nama-nama pelanggan, kemudian juga ada beserta alamatnya di situ. Pendek cerita, lalu dia mengatakan, Mbak, saya pinjam, boleh saya pinjam buku telepon itu? Lalu dipinjamilah dia. Dia membayangkan dia akan mencari alamat Ica ini lewat buku telepon. Di buku telepon itu terdaftar 750 pelanggan telepon yang ada di Kota Bima. Dia langsung saja masuk ke inisial I di situ, karena yang dicari adalah Ica. Lalu apa yang terjadi? Kita ini menemukan 3 nama Ica yang ada di dalam buku telepon itu, lengkap dengan nomor teleponnya. Lalu dia mengambillah 3 nama Ica ini dari populasi yang 750 tadi itu, lalu dia ambil 3 orang yang kebetulan bernama Ica. Lalu dia mulai mengujinya, mengetesnya dengan cara mengatakan pada resepsionis, boleh saya pinjam telepon ini, saya akan mencoba menghubungi. Ada 3 nama Ica yang ada di buku telepon ini.
Lalu dipinjamilah telepon itu. Dia mencoba. Pertama, dia akan menghubungi Ica. Dengan penuh percaya diri, dia yakin bahwa Ica yang akan dihubungi adalah Ica yang dia cari itu. Lalu dia mengangkat telepon, Assalamualaikum, dia langsung menodong, ini betul Ica ya, saya Ita, teman dulu ketemu di Mataram waktu kita pelatihan bahasa katanya. Nah langsung saja kaget si Ica ini, oh saya tidak pernah ikuti pelatihan bahasa, saya tidak pernah ke Mataram katanya. Nah apa yang akhirnya kita mulai hati-hati, dicoretlah nama Ica yang pertama ini, hanya ada tinggal dua alternatif. Dia lalu mencoba, belum putus asa, mencoba menghubungi kembali nama Ica yang kedua ini. Tetapi dia sangat hati-hati, tidak mau terlalu percaya diri seperti awal. Dia lalu dengan cara yang lebih formal, dia mengucapkan salam, lalu dia bertanya apakah benar ini namanya Ica. Dijawab iya. Apakah Ica pernah ke Mataram? Oh iya pernah, katanya gitu. Kapan Ica pernah ke Mataram? Sebulan yang lalu. Nah berarti Ica yang ini bukanlah Ica yang dia bayangkan, temannya itu yang bertemu pada tahun 2019, 2 tahun yang lalu. Berarti Ica ini juga salah ya, tinggal satu alternatifnya. Lalu dia menelpon Ica yang ketiga ini. Tetap saja dengan sangat hati-hati, dengan bahasa yang agak formal, dia mengucapkan salam lalu bertanya. Ketika didengar saya ini Ica, dia masih ingat suara itu. Lalu dia langsung, Ica ini saya Ita katanya, teman dulu di Mataram. Oh iya, kapan kamu di mana katanya? Oh saya sudah di Bima, saya cari alamatmu dari tadi tidak ketemu. Akhirnya saya minta buku telepon ini dan akhirnya saya bisa berkontak dengan Ica katanya. Nah, apa yang menarik dari cerita ini, ada proses penemuan pemecahan masalah di situ, mulai dari mengambil buku telepon, kemudian dia mengumpulkan data, dia temukan 3 nama itu, lalu nama yang 3 ini dia kontak satu persatu, semacam analisis di situ. Akhirnya dia ketemu dan terjawablah masalahnya, yaitu teman lamanya dia sudah menemukan alamatnya. Nah, apa yang menarik dari 2 ilustrasi ini, ada proses pemecahan masalah. Tetapi apakah proses pemecahan, kegiatan memecahkan masalah yang dicontohkan dalam 2 ilustrasi ini merupakan kegiatan ilmiah atau bukan? Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini bukanlah kegiatan ilmiah. Karena kegiatan ilmiah adalah kegiatan, saya mengutip pendapatnya Kerlinger yang saya kutip di dalam buku saya, penelitian ilmiah adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antar gejala alam. Jadi ada 4 ciri satu kegiatan pemecahan masalah disebut sebagai pemecahan masalah secara ilmiah. Pertama, bahwa pemecahan masalah itu harus sistematis. Sistematis maksudnya adalah penelitian itu dilakukan secara sistemik, lalu terencana, mulai dari identifikasi masalah, lalu menghubungkan masalah dengan teori, lalu melakukan penyediaan data atau pengumpulan data, menganalisis data yang sudah disediakan atau dikumpulkan itu, sampai pada penarikan simpulan dan menghubungkan simpulan itu ke dalam hasanah ilmu pengetahuan. Itu kegiatan yang sistematis. Mulai dari merencanakan, mengidentifikasi masalah, lalu menghubungkan masalah dengan teori, mencari data, lalu menganalisis data sampai membuat simpulan. Yang kedua, terkontrol. Terkontrol maksudnya bahwa tahapan-tahapan di dalam kegiatan ilmiah itu harus bisa dikontrol. Kalau kita melakukan kegiatan ilmiah, kalau kita bicara kegiatan penelitian ilmiah, hakikatnya hanya ada 3, yaitu pengumpulan data atau penyediaan data, lalu menganalisis data, lalu menyajikan hasil analisis. Terkontrol di sini maksudnya, si peneliti harus tahu kapan dia akan mengumpulkan data,
dan mengakhiri tahapan pengumpulan data dan memulai tahap analisis data. Begitu pula kapan dia akan mengakhiri tahap analisisnya dan akan memulai menyajikan hasil analisis. Jadi ketika tahapan yang berlangsung di dalam kegiatan ilmiah itu harus mampu dikontrol oleh si peneliti. Bahkan penggunaan metode dan teknik tertentu harus bisa ditentukan landasan logikanya. Kenapa memilih jenis metode tertentu? Misalnya di dalam pengumpulan data, si peneliti karena dia adalah penutur asli dari bahasa yang diteliti, dia bisa saja menggunakan metode, katakan metode introspeksi. Kalau saya menyebut metode ini adalah bagian dari pengumpulan data, bukan analisis. Nah, baru oleh karena sebuah data, suatu data agar lebih objektif, maka kita perlu mengklarifikasi, mengkonfirmasi apakah benar data-data yang kita kumpulkan berdasarkan memanfaatkan potensi intuisi kebahasaan kita sebagai peneliti dan sekaligus meneliti bahasa yang kita teliti ini adalah benar adanya pada penutur yang lain. Di situ saya bisa mengkombinasi metode introspeksi dengan metode cakap misalnya di situ. Artinya pemilihan metode introspeksi, metode cakap, bukan metode simak misalnya, itu harus mampu dikontrol. Harus kita bisa memberikan landasan logika mengapa kita menggunakan metode dan teknik-tekniknya itu. Itu yang dimaksud dengan kontrol. Yang ketiga, bahwa penelitian itu harus empirik. Artinya sesuatu yang dikumpulkan itu harus benar-benar yang nyata adanya. Jadi kalau kita meneliti objek tertentu, ya harus objek itu yang memang ada di dalam pemakaian ya, kalau itu bahasa ya. Kemudian yang ketiga, kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetis. Apa yang maksud di sini dengan proposisi hipotetis? Tidak lain adalah teori. Karena apa yang kita sebut teori itu adalah hipotesis juga. Meskipun kita bangun dari data. Mengapa saya katakan bahwa teori yang dibangun dari hasil analisis data juga bersifat hipotetis? Karena sangat terbuka ruang bagi temuan-temuan baru yang bisa saja membantah dari temuan yang dihasilkan melalui analisis data itu. Jadi yang maksud dengan kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetis ini adalah kritis terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Artinya bahwa sebuah karya ilmiah, sebuah kegiatan ilmiah tidak lahir dari kekosongan. Dia hadir dari keberadaan yang lainnya. Dalam hal ini adalah penelitian terdahulu. Di sinilah yang dimaksud dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Nah, kalau kita melihat keempat ciri-ciri kegiatan ilmiah, pemecahan masalah yang dikatakan ilmiah itu, maka dua ilustrasi pemecahan masalah yang saya gambarkan tadi, memang dia sistematis. Artinya ibu saya itu tahu kapan harus memindahkan tempat tekanan tangannya di telapak kaki saya. Ketika saya mengatakan tidak sakit, beliau pindahkan. Saya bilang tidak sakit, beliau pindahkan. Dan ketika beliau tekan lagi sakit, beliau berhenti lalu mengambil peniti. Artinya beliau bisa kontrol tahap, katakan ini kalau kita analog dalam analisis pengumpulan data. Begitu pula tadi, ketika ada nama 750 di buku telepon itu, lalu saya hanya memilih 3. Berarti saya betul-betul terkontrol apa yang saya lakukan itu. Bukan hanya dilakukan serampangan seperti itu. Nah, dia sistematis, terkontrol, kemudian empirik. Duri yang ada di kaki nyata kan gitu. Kemudian buku telepon yang namanya Ica nyata adanya. Tetapi yang tidak dipenuhi di situ adalah kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetis. Tidak ada kajian pustaka, tidak ada kerangka teori yang dimuat di situ. Sehingga meskipun kegiatan pemecahan masalah pada ilustrasi itu kelihatannya sistematis, terkontrol, empirik, tetapi satu ciri kegiatan ilmiah tidak terpenuhi di situ, yaitu kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetis. Nah, lalu apa itu penelitian bahasa? Saya mengadopsi penelitian ilmiah yang diberikan oleh Kerlinger ini untuk mendefinisikan apa itu penelitian bahasa. Penelitian bahasa penelitian yang sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tuturan. Saya sengaja menekankan pada bunyi tuturan, artinya bahwa objek utama dari linguistik itu ilmu bahasa adalah
bahasa lisan, apa yang dituturkan orang, apa yang dilisankan orang, ya. Itu objek primernya. Lalu persoalannya, apakah kegiatan meneliti satuan yang kita sebut dengan bunyi tuturan itu bersifat sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis? Tentu iya. Oleh karena itu, penelitian ilmiah, penelitian bahasa adalah juga termasuk dalam penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya, oleh karena hakikat dari penelitian itu adalah menyelesaikan atau menjawab masalah, maka yang pertama-tama harus ada adalah masalah. Dari manakah masalah itu muncul? Saya ingin mengutip pandangan Sevilla yang menyebutkan ada 3 kondisi yang dapat memunculkan masalah. Pertama, adanya informasi yang memunculkan kesenjangan dalam pengetahuan kita. Jadi ada informasi itu bisa fakta-fakta lingual kalau itu bahasa, fakta-fakta pemakaian bahasa, dan sebagainya yang berhubungan dengan bahasa. Lalu informasi tentang kebahasaan ini terdapat kesenjangan, memunculkan senjangan dengan pengetahuan kita, teori tentang bahasa itu sendiri. Yang kedua, adanya hasil-hasil penelitian yang bertentangan. Yang ketiga, adanya kenyataan dan bermaksud untuk kita teliti. Kita coba melihat yang pertama. Ada 2 tipe data di sini, yaitu yang tipe yang pertama, bisa kelihatan ya. Jadi ada tipe yang pertama, IME ya. Ini dalam salah satu variasi dialektal bahasa Sumbawa, IME, di mana bentar, saya ada sedikit teknis. Tipe yang pertama ada IBLI ya. IBLI itu kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia adalah dibeli. Itu berasal dari bentuk i dan beli. Kemudian ada i dengan, ditemani. Kemudian ada ikakan, dimakan. Kemudian ijalah, dijaring. Ada tipe yang kedua, ime, di mana. Kemudian imbale, di rumah. Kemudian indeng, di samping. Ingkun, di sana. Injo, di sana yang jauh posisinya ya. Apa yang menarik di sini, bahwa pada 2 tipe data ini sama-sama memiliki satuan lingual i. Hanya bedanya adalah i pada tipe yang pertama tidak mengalami perubahan bentuk. Tidak ada adaptasi fonologis akibat dari bentuk itu diikuti oleh bentuk yang lain. Tetap saja konstan i. Kemudian yang kedua, ada proses adaptasi fonologis di sini. Yaitu ketika diikuti oleh bentuk yang berawal dengan bunyi nasal, dia tidak muncul nasalnya. Misalnya pada ime itu mana ya? Di mana. Kemudian kalau berawal dengan fonem B, bunyi B, muncul menjadi imbale, dengan D menjadi indeng, dengan K menjadi ing, lalu J atau C menjadi ing. Apa yang menarik, tipe yang kedua ini, kalau dilihat dari segi bentuk, maka tipe yang kedua ini serupa bentuknya dengan afik menasal dalam bahasa Indonesia. Karena dia akan mengalami adaptasi fonologis, ada perubahan bentuk akibat dari bentuk lain yang mengikutinya, kondisi lingkungan fonologis yang lain. Sementara yang pertama tidak mengalami perubahan. Dan yang menarik ialah mengapa pada saat dia berkedudukan sebagai preposisi, kalau kita lihat kan sepadan dengan preposisi tipe yang 2 ini, dia justru mengalami adaptasi bentuk, ada perubahan bentuk.
Dari segi makna dia bisa berdiri sendiri karena i dengan i yang i nasal ini masih bisa disisipi unsur lain di situ. Misalnya imbale bisa disusupi unsur bo itu atas, jadi imbobale di atas rumah. Artinya tidak antara satuan lingual i pada tipe yang kedua dengan satuan lingual yang ikutinya itu tidak begitu terikat. Dia bisa berdiri sendiri. Mungkin karena posisinya sebagai kata, dalam hal ini kata depan. Tapi pada saat dia berkedudukan sebagai imbuhan yang sepadan dengan di, justru dia tetap, ini kan terbalik dari segi teori, jadi ada pengetahuan teoritis kita, bahwa yang namanya morfem terikat itu dia terikat dari bentuk, di samping juga dari makna. Sementara ini dari segi bentuknya terikat, yang dua ini sementara dalam pada itu dari segi makna dia tidak terikat. Pada saat dia berkedudukan sebagai satuan yang terikat, katakan ini sebagai morfem afiks, dia justru bebas dari segi bentuk karena kita mengalami adaptasi fonologis berdasarkan bentuk yang mengikutinya. Sementara ketika dia berkedudukan sebagai kata, yang seharusnya kata itu dalam morfem terikat, dia justru mengalami keterikatan dari segi bentuk. Sehingga paling tidak ada 3 masalah yang bisa kita munculkan apabila ada kesenjangan antara fakta ini, informasi kebahasaan ini dengan teori yang kita punyai ya, tentang morfem terikat dan morfem bebas. Yang pertama, apakah perbedaan satuan lingual i pada data 1 dan pada data 2? Kedua, apakah nama yang disematkan pada masing-masing satuan lingual itu? Akankah ini kita sebut sebagai kata karena dia dari segi bentuknya dia tetap tidak mengalami perubahan, sementara ini kita sebut sebagai morfem terikat. Kemudian bagaimanakah perlakuan satuan lingual itu dalam sistem tata tulis? Jadi ada 3 paling tidak masalah yang menyangkut 2 tipe data ini. Nah, ini contoh masalah yang muncul karena ada kesenjangan antara informasi dengan pengetahuan kita ya. Mana mengecilkan ini? Masih. Nah, ini judul. Ini masalah ya. Ada 3 masalah. Kalau ketiga masalah ini kita payungi dengan judul, maka ada 2 kemungkinan dan bisa kita tambah. Ada 2 kemungkinan judul. Pertama, perihal satuan lingual i dalam bahasa Sumbawa dialek Jerewe. Jadi benar-benar akan menyoroti kedua tipe satuan lingual itu. Yang kedua, saya bisa membuatnya judul preposisi unik dalam bahasa Sumbawa dialek Jerewe, suatu problema dalam terminologi. 2 judul yang melihat data yang sama, tetapi dari segi ciri-ciri judul yang baik, saya bisa memastikan bahwa judul B lah yang menarik. Apa syaratnya kita membuat sebuah judul untuk memayungi masalah itu? Pertama, bahwa judul itu mampu memayungi masalah yang telah dirumuskan atau memuat variabel yang akan diukur atau menyiratkan masalah yang akan diteliti. Nah, kalau dilihat judul tadi, preposisi unik dalam bahasa Sumbawa dialek Jerewe, suatu problema dalam terminologi dan ortografi, itu sudah mencakupi ketiga masalah yang dipersoalkan tadi. Kedua, judul menarik perhatian ya. Saya kira judul yang kedua ini, jauh lebih menarik dibandingkan dengan judul yang pertama ini. Judul yang pertama, ihwal satuan lingual i dalam bahasa Sumbawa dialek Jerewe, sesuatu yang biasa-biasa. Ada apa Anda? Orang kadang-kadang tidak akan tertarik untuk membacanya. Tetapi ketika ada judul preposisi unik dalam bahasa Sumbawa
dialek jerewe suatu problema dalam terminologi dan sistem ortografi, orang akan menarik. Apanya yang unik? Apa kok ada masalah di dalam penamaan dan ada masalah di dalam tata tulis? Ini kan menjadi menarik. Orang akan dituntut untuk ingin membacanya, ingin mengetahuinya ya. Kedua, judul menggunakan konstruksi yang bersifat umum tetapi merujuk pada kekhususan objek penelitian. Nah, ini contoh yang satu ini tadi. Ihwal satuan lingwali dalam bahasa Sumbawa dialek Trewe. Ini sangat umum. Kedua, selanjutnya ya, judul dapat menggunakan konstruksi yang mencerminkan sikap ilmiah peneliti terhadap identitas objek yang menjadi perhatian utama dan atau menonjolkan salah satu muatan masalahnya. Nah, kalau kita perhatikan judul yang kedua ini ada sikap ilmiah penulis terhadap objek yang menjadi sasaran penelitiannya, yaitu satuan lingwali itu. Dia punya sikap ilmiah bahwa ini adalah preposisi unik. Sehingga judul itu muncul menjadi preposisi unik dalam bahasa Sumbawa, lalu suatu problema dalam terminologi dan sistem ortografi. Mengapa perlu ortografi? Karena berbeda status lingwalnya akan berbeda juga di dalam sistem tulis, kan begitu. Beda ketika kita menulis satuan lingwal yang bebas, yang berupa kata, dengan satuan terikat, berupa imbuhan misalnya, pasti akan beda di dalam sistem tata tulis. Itu yang membuat muncul 3 masalah ini ya. Jadi di sini sikap ilmiah si penulis adalah menggunakan, menamakannya sebagai proposisi unik. Kemudian ada problema dalam terminologi, kemudian sistem ortografis. Ini jawaban dari masalah 2 dan 3. Sebenarnya dari judul ini sudah ada pandangan si peneliti. Inilah judul lalu menjadi menarik ya. Lalu yang selanjutnya, judul memuat kata kunci pada tema penelitian yang ditawarkan oleh sponsor. Nah, kita kan kadang-kadang sering kurang mampu bersaing pada riset-riset strategis nasional, karena pertama, masalah yang kita ingin jawab itu masalah yang umum-umum, bukan merupakan masalah yang menarik, yang spesifik, yang ada unsur inovasinya. Oleh karena itu kita harus melihatnya pesan sponsornya ya. Mari kita coba melihat contoh masalah yang muncul dari adanya kesenjangan antara informasi dengan pengetahuannya. Ini contoh penelitian yang di dalam buku saya, desain penelitiannya dilampirkan secara utuh ya. Pada tahun 2004 dulu, saya didatangi oleh seorang wartawan ke kantor, waktu itu saya menjadi kepala kantor bahasa. Lalu dia bercerita, waktu itu memang sering terjadi konflik sosial antara Bali Sasak yang tinggal pada suatu wilayah yang sama, berdampingan, itu yang di di Dasi Tapen, Sasak dengan Bali, kemudian ada Sumbawa dengan Bali yang di Sindu dan Kampung Taliwang. Kalau datang ke Lombok ada ayam Taliwang. Itu konflik sosial yang bersifat historis di situ. Tetapi ada perkampungan Sasak yang Bali yang harmoni. Dia cerita contohnya di Babakan, di Lombok Barat sana. Orang Bali begitu rukun dengan orang Sasak di sana. Ketika ada upacara orang Bali, katanya, orang Muslim Sasak akan datang membawa bantuan. Misalnya kalau ada galungan atau kuningan, orang Sasak ini datang membawa bantuan ya. Itu pula ketika ada mauludan, acara-acara Islam, orang Bali akan datang ke sana. Istilahnya ngejot di situ. Nah, persoalan yang muncul, mengapa? Ini kan mulai ada realitas yang agak senjang ya, ada kesenjangan di sini. Mengapa ada perkampungan Sasak Bali yang cenderung pada potensi konflik sosial yang tinggi, sementara ada Bali Sasak yang harmoni. Satu sisi di Jasitapen di Cakranegara itu yang disharmoni, konflik, di sisi yang lain ada di Tambangile, kemudian ada di Babakan, Dasan Gresena di
Di Lombok Barat sana mereka rukun. Begitu pula antara Taliwang dengan Bali cenderung disharmoni, sementara Taliwang Sumbawa dengan Sasak ini dia cenderung harmoni. Nah, disinilah muncul hipotesis ya, mulai muncul pikiran-pikiran bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi yang bisa membuat manusia bekerja sama lalu menjadi sesama di situ. Itu fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Pak Dr. Sudaryanto. Jadi sarana untuk bekerja sama, menjadi sesama. Sehingga saya berpikir, boleh jadi komunitas multikultural antara Bali Sasak yang ada di Jasitapen Cakranegara, kemudian Taliwang Sumbawa dengan Sindu Bali yang ada di Cakranegara itu, mereka ada wilayah-wilayah yang konflik historis yang memang turun-temurun sudah menjadi bukti penyataan sejarah persoalan kolonialisasi dulu. Nah, saya melihat bahwa ada adaptasi sosial yang kurang terjadi pada masyarakat yang disharmoni ini dibandingkan dengan adaptasi sosial pada masyarakat yang harmoni. Nah, dari mana kita bisa menyoroti adaptasi sosial ini? Bisa kita melihatnya dari adaptasi linguistik. Sehingga muncullah, ini hipotesisnya, hipotesis yang saya rancak, saya coba bangun, terdapat kesepadanan antara adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial. Apabila adaptasi linguistik yang mencerminkan adaptasi sosialnya tinggi, maka tatanan kehidupan sosial harmonilah yang akan terbentuk. Sebaliknya, apabila adaptasi linguistik yang mencerminkan adaptasi sosialnya rendah, maka tatanan kehidupan sosial yang disharmonilah yang akan terbentuk. Dengan kata lain, derajat adaptasi linguistik memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan derajat munculnya tatanan kehidupan disharmoni. Semakin tinggi derajat adaptasi linguistik, maka akan semakin rendah derajat potensi konfliknya. Begitu pula, semakin rendah adaptasi linguistik, maka semakin tinggi derajat potensi konflik sosialnya. Nah, hipotesis ini dibangun untuk menjawab ada 7 masalah. Yang pertama, karena saya tadi berasumsi bahwa adaptasi sosial bisa dipotret lewat adaptasi linguistik, maka saya bisa bertanya, bagaimanakah wujud pola adaptasi linguistik antara masyarakat tutur, bahasa Sasak, Bali, Sumbawa di Lombok. Kedua, komunitas sosial manakah dalam masing-masing masyarakat tutur bahasa tersebut yang lebih dominan melakukan adaptasi linguistik, sementara komunitas lainnya tidak dominan. Jadi begini, bahwa perubahan yang terjadi dalam bahasa, apakah itu karena serapan atau lain sebagainya itu, tidak serta-merta semua menjangkiti semua populasi penutur bahasa itu. Jadi ibarat penyakit yang menyebar, penyakit menular, ketika penyakit menular masuk ke dalam satu populasi, dia tidak semua populasi itu sekaligus ditulari penyakit itu. Mungkin ada orang tertentu, lalu orang tertentu menularkan penyakitnya ke orang yang lain yang ada dalam populasi yang sama. Jadi ada proses waktu di situ. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak terkena penyakit. Sehingga menurut saya ada kelompok-kelompok sosial yang rentan terhadap adaptasi bahasa itu, dan ada yang tidak. Oleh karena itu kita bisa memasalahkan dengan rumusan masalah yang kedua ini. Komunitas sosial manakah dalam masing-masing masyarakat tutur bahasa tersebut yang lebih dominan melakukan adaptasi linguistik, sementara komunitas lainnya tidak dominan. Kemudian yang ketiga, adakah perbedaan kecenderungan melakukan adaptasi linguistik antara masyarakat tutur yang rentan terhadap konflik, disharmoni, dengan masyarakat tutur yang tidak rentan terhadap konflik? Saya ingin membuktikan apakah betul adaptasi linguistik ini sepadan dengan adaptasi sosial. Ini yang ketiga. Yang tiga persoalan ini jelas-jelas membutuhkan
jawaban yang bersifat sosiolinguistik. Kemudian yang keempat, saya mulai bertanya, jangan-jangan orang Bali yang ada di Cakra yang cenderung disharmoni dengan Sasak dan Sumbawa di situ berasal dari subetnis Bali yang berbeda dengan yang rukun yang harmoni yang ada di Dasan Gres dan Babakan itu. Sehingga saya bisa persoalkan dari manakah asal dialektal bahasa-bahasa tersebut. Saya bisa mengambil data bahasa komunitas Bali yang ada di Babakan Dasan Gres sana, lalu saya bandingkan dengan varian-varian tertentu bahasa Bali yang ada di Bali sana. Begitu pula bahasa Bali yang ada di Cakra dengan bahasa Bali yang ada di asalnya. Dari mana asalnya? Dan yang menarik memang mereka berasal dari asal yang berbeda. Kalau yang di Cakra itu berasal dari Karangasem, itu kan kerajaan yang dulu melakukan kolonialisasi ke Sasak ini, ke Lombok ini. Sedangkan yang di yang di Babakan sana berasal dari Nusa Penida. Mereka memang transmigran yang semata-mata mencari kehidupan, sehingga mereka mau tidak mau melakukan adaptasi sosial yang salah satunya lewat adaptasi linguistik, misalnya menyerap, beralih kode dan lain sebagainya itu. Ya. Lalu yang kelima, bagaimanakah hubungan kekerabatan di antara bahasa-bahasa itu? Mengapa saya perlu berbicara kekerabatan? Karena menurut saya dalam rangka membangun masyarakat yang harmoni, maka satu-satunya cara adalah mereka harus melakukan kontak sosial. Ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial baru bisa terjalin apabila antara orang yang satu dengan yang lain itu punya kesamaan. Boleh sama sejarahnya, boleh sama asalnya. Itulah sebabnya saya mencoba menggunakan fakta-fakta linguistik diakronis untuk menelusuri kekerabatan antara Bali, Sasak, dan Sumbawa. Nah, itu ada penelitian Pak Aron. Nah, yang 5-6 ini tentu berhubungan dengan data linguistik diakronis. Baru yang ketujuh ini adalah implementasi model rekayasa sosial di sini. Jadi, berdasarkan 7 masalah ini, saya bisa mengelompokkan atas 3 kelompok masalah yang akan dipecahkan. Pertama, masalah yang pertama, yang kedua, 1 sampai 3. Ini yang harus dipecahkan dulu. Yang kedua, masalah 4, 5, 6 dipecahkan kemudian, baru berdasarkan satu jawaban atas 1, 2, 3 di satu sisi dengan 4, 5, 6 yang lain, kita bisa melakukan rekayasa sosial dengan memanfaatkan fakta-fakta bahasa. Artinya, saya bisa mengelompokkan ke-7 masalah ini ke dalam 3 tahapan pelaksanaan penelitian, dan setiap tahapnya dilaksanakan 1 tahun, sehingga ini bisa menjadi 3 tahunnya. Nah, lalu judulnya apa yang saya pilih? Judul yang saya pilih, mana menurunkannya? Ada 2 kemungkinan, bisa lebih dari itu. Judul yang pertama, kesepadanan antara adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial masyarakat tutur bahasa Sasak, Bali dan Sumbawa di Pulau Lombok, NTB. Lalu ada anak judulnya, ke arah pengembangan model resolusi konflik lewat pakai bahasa yang berbeda. Kemudian yang kedua, saya bisa saja membuat judul kontak bahasa di antara masyarakat tutur bahasa Sasak, Bali, dan Sumbawa di Pulau Lombok. Mana judul yang punya nilai jual di antara 2 judul ini yang memayungi 7 masalah itu? Nah, untuk mengukur punya tidak nilai jual, sekali lagi, ke siapa kita akan menjualnya? Karena riset ini dulu ditawari oleh riset unggulan kemasyarakatan dan kemanusiaan RUKK tahun 2005-2006. Saya lalu membuat judul ini, memilih judul. Jadi saya sebelum memilih judul, saya pasang dulu judul-judul yang pas yang bisa memayungi masalah itu. Nah, judul yang pertama jauh lebih pas dengan permintaan sponsor. Misalnya ada tema yang ditawari oleh riset unggulan kemasyarakatan kemanusiaan ini pada tema yang kedua. Tema-tema kemasyarakatan yang mencakup baik aspek statis maupun aspek dinamis dari ranah kemasyarakatan tersebut ya.
Aspek statis seperti pemetaan kemasyarakatan dari berbagai kelompok etnis, pengumpulan hasanah budaya, dan kondisi-kondisi komunal yang kondusif ke arah harmoni dan konflik. Nah, ini kata kuncinya, harmoni dan konflik. Itulah yang membuat judul ini muncul. Yang pertama, kesepadanan antara adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial masyarakat tutur bahasa Sasak, Bali dan Sumbawa di Pulau Lombok, NTB, ke arah pengembangan model resolusi konflik pakai bahasa yang berbeda. Itulah yang saya pilih. Dan tidak lama saya lalu mendapat berita dari Jakarta waktu itu bahwa usulan saya diterima untuk dilanjutkan. Dan itu model penelitian bahasa. Kita bisa meneliti benar-benar masalah kelinguistikan, yaitu masalah yang pertama, yang kedua, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jelas itu masalah linguistik. Yang 1, 2, 3 itu sosiolinguistik, yang 4, 5, 6 itu linguistik diakronis. Baru yang ketujuh itu ada rekayasa sosial, dengan memanfaatkan hasil riset dari tahun pertama dan tahun kedua ya. Nah, sampai di sini saya ingin katakan bahwa agar riset-riset kita ini memiliki nilai kompetitif, pertama kita harus melihat tema yang ditawarkan oleh sponsor, kemana penelitian itu mau kita usulkan ya. Ada dua jenis lagi yang saya dapat, yaitu riset unggulan terpadu, kemudian riset prioritas nasional MP3EE. Itu juga kita harus pandai membaca tema-tema. Salah satunya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sampai di sini, inilah contoh masalah penelitian yang dibangun berdasarkan kondisi yang pertama, yaitu adanya kesenjangan antara informasi yang kita peroleh dengan pengetahuan yang ada dalam kepala kita. Jadi memang kita harus banyak memahami teori-teori lain untuk bisa melakukan riset-riset seperti ini ya. Janganlah riset kita terlalu murni bahasa. Ya boleh-boleh saja selama itu ada hal baru ya. Dan hal yang baru akan kita temukan, inovasi hasil penelitian akan diperoleh manakala masalah yang kita teliti itu adalah masalah yang disebabkan oleh adanya kesenjangan antara informasi yang kita peroleh dengan pengetahuan yang kita miliki ya, pasti akan menghasilkan riset yang inovatif ya. Apa yang kita bicarakan pada kolokium ini baru sampai pada tahap apa itu penelitian ilmiah, penelitian bahasa. Penelitian bahasa membutuhkan masalah, lalu bagaimana merumuskan masalah, dari mana kita memperoleh masalah, itu ada 3 kondisi. Kalau kondisi yang kedua, ketiga itu saya kira tidak perlu saya jelaskan karena sudah umum yang menjadi dasar kita meneliti, tapi yang menarik adalah masalah yang pertama ini ya. Dan yang pertama ini juga Pak Sudaryanto sudah menjelaskan tadi bagaimana kesenjangan satuan lingual kan yang di posisi akhir kanan, sebelah kanan dengan yang awal ya, kiri ya. Itu menarik, itu kan kesenjangan letak. Jadi pasti prinsip adanya kesenjangan inilah menjadi kata kunci kita kalau kita mau menemukan sesuatu yang baru ya. Tanpa ada kondisi yang memunculkan kesenjangan, maka saya yakin riset kita hanya riset untuk mendeskripsikan keberlakuannya sebuah teori tertentu. Kita menghasilkan teori baru ya. Nah, kita baru sampai pada merumuskan masalah, lalu memayungi masalah. Kemudian yang paling penting di dalam sebuah penelitian itulah data. Karena untuk memecahkan masalah ini butuh data. Data itu dari mana? Apa itu data? Kemudian apa yang disebut dengan objek penelitian, konteks objek penelitian? Apakah konteks objek penelitian yang bergabung dengan objeknya membentuk data ini adalah harus yang bersifat lingual atau non-lingual? Ini yang harus kita bicarakan. Adakah data-data untuk menjawab masalah yang 1, 2, 3 ini benar-benar bersifat lingual atau non-lingual? Ini juga yang harus kita bicarakan ya. Jadi pada kolokium berikutnya kita akan membicarakan apa yang menjadi wujud datanya. Data itu apa? Saya kira saya sepaham dengan Pak Sudaryanto, baik dalam buku saya maupun Pak Sudaryanto, bahwa data tidak lain rumusnya adalah objek penelitian plus konteksnya ya. Dan konteks objek penelitian yang akan menjelaskan objeknya. Oleh karena itu kita harus benar pahami apa yang disebut dengan konteks objek penelitian itu.
apakah tadi yang murni, yang lingual atau yang non lingual atau bisa kedua-duanya ya. Nah, ini akan kita bicarakan pada kurikulum yang berikutnya. Baru nanti kita akan bicara bagaimana kita membuat masalah yang banyak seperti ini. Masalahnya sudah spesifik seperti ini kan. Karena sekali lagi kita kalau merumuskan masalah, hendaknya masalah yang kita rumuskan itu harus spesifik. Dia sudah menuntun pada wujud data yang akan kita kumpulkan untuk menjawab masalah itu. Kalau rumusan masalah belum dapat menggambarkan wujud datanya, maka kita belum berhasil membuat rumusan masalah yang spesifik. Lalu apa yang memberitahu kita agar rumusan masalah kita lebih spesifik itu tadi? Ini akan kita bicarakan nanti ketika kurikulum yang pokok bahasan ketiga ada hubungan antara masalah, hipotesis, kemudian dengan data, kemudian metode dan teori ya. Jadi saya menggambarkan teori itu di 3 segitiga yang digabung menjadi sebuah segitiga besar, nanti yang kita jelaskan pada kurikulum berikutnya ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis ini kan jawaban tentatif yang masih perlu pembuktian ya. Dan jawaban tentatif pembuktian ini juga ditentukan oleh teori pengetahuan kita ya. Jadi baik masalah, kemudian jawaban terhadap masalah yang kita sebut hipotesis itu, maupun data dan wujud data dan tentu metode sangat dipengaruhi oleh teori ya. Dan ini akan kita bicarakan pada sesi kurikulum berikutnya. Dan kunci yang menentukan sebuah bobot berkualitas tidaknya usulan penelitian, kalau kita mampu memperlihatkan relasi antara rumusan masalah, tentu kalau ada hipotesis tidak harus ada, kalau penelitian deskriptif tidak membutuhkan hipotesis, hubungan antara rumusan masalah kita, kemudian dengan teori, dengan data, dan dengan metode. Keempat komponen ini adalah komponen dasar di dalam sebuah desain penelitian. Ketika keempatnya kuat dan memperlihatkan relasi hubungan pendasaran satu sama lain, maka pada saat itu kita sudah membuat desain penelitian yang berkualitas. Dan saya yakin itu pasti akan mampu bersaing dengan judul-judul riset-riset yang dilakukan oleh yang lain. Sampai di sini dulu penyampaian saya, yang mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sudaryanto tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.